Sejarah Kejuruan Bahorok. Media sejarah Langkat. Wahai saudara sekalian, bumi Langkat yang berselimut kabut ini, apakah kita pernah benar-benar memahaminya? Sejauh mana kita menyelami makna yang ia simpan, atau sedalam apa kita mengenang perjalanan sejarahnya yang mengalir dari masa ke masa? Pada kesempatan hari ini, izinkanlah kami membuka lembar sejarah yang mungkin telah lama terlupa, sebagaimana arus zaman kini melenyapkan akarnya sejak tertanam beratus tahun yang lalu. Kejuruan Bahorok negeri di atas bukit, hutan dan sungai berbatu adalah tempat yang dipilih para pendahulu kita untuk menanam adat, budaya, dan marwah bangsa. Maka tersebutlah kisah negeri ini sejak masa yang telah jauh berlalu. Ada beberapa catatan sejarah yang kami telusuri di Kejuruan Bahorok ini, baik itu secara lisan, tulisan, serta situs sejarah yang masih ada hingga kini, sehingga dapat kami bagikan berbentuk narasi. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan sejarah peradaban Melayu bagi saudara-saudara sekalian. Ada berbagai pendapat tentang asal-muasal nama Bahorok di wilayah ini. Ada yang bilang dari nama buah huruk. Ada juga pendapat lain yang tak bisa kami sampaikan satu persatu. Namun kami lebih cenderung nama Bahorok ini pada ungkapan oleh para leluhur dalam bahasa Melayu tua. Suatu gambaran wilayah kerajaan yang diapit oleh perbukitan, sungai deras, hutan dan angin yang berhembus sedang. Sehingga ketika menatap posisi pemukiman kampung tua ini, memberikan kesan yang khas pada penamaannya. Lalu kisah ini kami bawa pada asal-usul pendiri Kejuruan Bahorok, sebuah tempat di hujung desa, di tepi sungai. Ia bernama Ampera, Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok. Kami menemui makam seorang raja bernama Sultan Husain. Makam beliau terletak di atas bukit yang dikelilingi sungai dan perbukitan. Ia bersemayam bersama para keturunan dan keluarganya. Dahulu kala, dikisahkan seorang raja yang bergelar Marhum Guri memiliki 3 orang anak, Raja Kahar, Sultan Husain, dan Dewi Tahrul. Sekitar tahun 1600 akhir, Raja Kahar ditugaskan ayahandanya untuk memegang tampuk kekuasaan di kota dalam. Sedangkan Sultan Husain mendirikan wilayah di pegunungan yang kemudian menjadi cikal bakal Kejuruan Bahorok. Ia berdekatan dengan wilayah Aceh dan Kerajaan Karo di Kuta Buluh, sebagaimana perjanjian para leluhur. Orang Karo dan orang Melayu ialah saudara serumpun. Apabila satu terluka, yang lain merasa pedih, seperti embun yang jatuh di 2 helai daun berbeda, namun tetap berasal dari langit yang sama. Tak jauh dari makam Sultan Husain di bawah bukit, ada makam Tengku Lengkong. Beliau wafat sekitar tahun 1915 Masehi. Di sebelahnya terdapat bekas tapak musola tua, tempat beliau beribadah bersama rakyatnya. Dikisahkan bahwa tapak musola yang terbuat dari batu alam ini dulunya diangkat oleh panglimanya bergelar Datuk Imam Tampan. Batu yang begitu besar dan berat mampu diangkatnya, sehingga cerita itu diceritakan kembali turun-temurun hingga saat ini. Kejuruan Bahorok negeri yang makmur. Di daerah pusat kerajaan di Pekan Bahorok sekarang terdapat sebuah masjid besar bernama Masjid Raya Kejuruan Bahorok. Ialah satu peninggalan yang masih ada saat ini. Walau sudah banyak perenovasian masjid ini, tetap membawa cahaya bagi masyarakat di daerah Bahorok.
Di belakang masjid raya ini banyak makam-makam para pembesar di masa lalu. Salah satunya yaitu Tengku Hashim. Beliau wafat pada tahun 1935 Masehi. Yang berganti tampuk kerajaan selanjutnya diberikan kepada Tengku Bahagi. Sayang ketika masa revolusi terjadi, beliau termasuk salah satu korban dari keganasan genosida saat itu. Tak ada yang tahu jasadnya kemana, tiada pula makamnya. Namun namanya tetap abadi bagi generasi yang masih mencintai dan peduli terhadap sejarahnya. Kejuruan Bahorok bukan hanya nama tempat, ia adalah warisan jiwa, warisan nilai yang mengingatkan kita untuk menjaga, menghormati dan tidak melupakan dari mana kita berasal. Dan sebagaimana angin Bahorok yang tidak pernah berhenti berembus, demikian pula sejarah tidak boleh dibiarkan hilang. Sebab di dalam sejarah itu ada diri kita sendiri. Kami media Sejarah Langkat mengucapkan terima kasih. Semoga kisah ini tetap hidup, setua angin yang berhembus dari pegunungan Bahorok.